Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Ong wilah ing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Dengan mohon maaf semaaf-maafnya ya, menjelang tahun 2024 ya, semoga kita semua bisa melaksanakan selamat baik diri kita maupun pesta demokrasinya, sehingga harapan kita sebagai bangsa yang didamba-dambakan oleh para pendirinya yang termaksud adalah leluhur Nusantara semua yang pernah melaksanakan hajat-hajatnya leluhur, namun belum serta-merta atau tegas lugas dalam melaksanakan deklarasi hajatnya leluhur. Lah tentunya kita berharap semoga ada pemimpin yang bisa melaksanakan hajat-hajate leluhur Nusantara. Lah saya sering mengulas apa hajatnya leluhur Nusantara adalah tuwuh tumatane. Tuwuh itu ya tumbuh dan tertatanya ya, tuwuh lan tumatane pranatan zaman adil. Artinya zaman adil. Ada yang menyebut zaman kencono ya. Zaman kencono itu ya zaman orang yang mulia lahirnya, mulia pula hatinya gitu. Jadi ini merupakan harapan lah. Menginjak pada tahun 2024 nanti tentu ada pesta demokrasi. Saya patut mempertanyakan kepada diri saya dan kepada bangsa ini, mungkinkah calon presiden tahun 2024 itu ada yang paham dengan hajat-hajate leluhur Nusantara yang dari zaman Kutai Kartanegara, lalu Tarumanegara, lalu Mataram Sanjaya, lalu sampai ke Singosari, lalu sampai ke Majapahit, dan lalu sampai ke Mataram Panembahan Senopati ya, lalu ke Indonesia Raya. Indonesia Raya yang termasuk adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah kali ini saya akan mencoba mempertanyakan kepada bangsa ini, kepada diri saya dan lalu kepada bangsa ini, karena walaupun sekalimat hajat-hajate leluhur Nusantara ini saya merasa itu memang perlu dipikirkan, karena itu kata-kata menurut saya itu penuh makna ya, penuh makna, dan nantinya akan bisa membawa misi secara seksama bangsa Indonesia. Karena apa? Hajat-hajat leluhur Nusantara ini tentunya masih belum serta-merta tertuntaskan. Sekali lagi saya mengatakan, hajat leluhur Nusantara, hajat-hajat leluhur Nusantara dari A sampai dengan Z, seperti yang saya katakan tadi, dari Kutai Kartanegara, Tarumanegara, bahkan ada Salokanegara ya sebelum itu, lalu ke Singosari, lalu ke Majapahit, lalu ke Mataram Panembahan Senopati, lalu ke NKRI. Tentu mesti ada tali simpul ya, mesti ada tali simpul. Apa sesungguhnya hajat-hajate leluhur Nusantara? Lah, manakala yang memegang tampuk kepemimpinan nantinya calon presiden dan akan menjadi presiden, dan intinya pemimpin Nusantara, kan ada sebagian tuh yang mengatakan bahwa mungkin sudah tidak ada presiden lagi ya, ataupun siapapun nanti, atau raja atau ratu nantinya tidak memahami persis hajat-hajate leluhur Nusantara, niscaya Nusantara yang luas ini, Nusantara yang besar ini, Nusantara yang kaya raya ini tidak akan tepat pada tujuannya ya, akan tidak tepat pada tujuannya. Lah tujuan yang termaksud adalah pranataning zaman adil. Ada yang sebagian mengatakan itu mercusuar dunia. Mercusuar dunia itu kondang kalokonya itu menurut orang sekarang itu mungkin seperti Rusia, seperti Amerika. Lah, manakala tidak mengetahui calon pemimpinnya, ya, calon pemimpinnya, apakah Indonesia itu seperti negara Amerika, ya,
Apakah harus seperti negara Amerika yang saya maksud? Apakah harus seperti negara Rusia? Lah, ini jauh dari dambaan. Di sini saya akan menguraikan sedikit bahwasanya hajat-hajate leluhur Nusantara ini adalah nuwuhke pranatan zaman adil. Artinya, sing sugih ora padha mameri, sing melarat tidak pada iri. Lah, ini pranataning zaman adil. Dan semestinya ya mengadakan ideal pemukiman. Lah, ideal pemukiman ini adalah tidak ada warga negara Indonesia atau Nusantara ini tidak punya tanah dan tidak punya rumah. Dalam artian punya adalah hak guna. Lah, hak guna ini tentunya tidak ada hak jual dong. Lah, ini diantara hajate leluhur Nusantara pranatan zaman adil. Artinya ketika bayi lahir ya kita pikirkan bersama, ketika berkeluarga juga kita pikirkan bersama dengan ideal pemukiman yang telah ditentukan oleh leluhur adalah 50 ubin tanah atau 14 meter persegi kali 50 dan 50 ubin sawah atau 14 meter persegi kali 50 itu sawah dan itu tanah. Lah, ini menjadi hak guna untuk setiap kepala keluarga, untuk setiap kepala keluarga. Lah, otomatis di situ timbul kemandirian pangan setidaknya. Ya, kemandirian pangan yang otomatis bisa kemandirian yang lain. Lah, ini diantara hajate leluhur Nusantara yang mesti dipahami oleh pemimpin Nusantara. Lah, sedikit saya mensodorkan ini karena saya pandang perlu dari hasil perjalanan spiritual. Lalu apa tujuan negara Indonesia ini? Otomatis untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk mensejahterakan rakyatnya ini tergolong dalam hajat leluhur Nusantara yang telah saya terima adalah sejahtera bersama sesuai ukurannya. Sejahtera bersama sesuai ukurannya ya sejahtera yang sesuai ukuran. Kalau Pak Camat pantasnya kesejahteraannya seperti apa? Lah, kalau Pak Bupati kesejahteraannya seperti apa? Kalau Pak Presiden, kalau istilah sekarang, atau Gubernur kesejahteraannya seperti apa? Kalau masyarakat yang SDM-nya tingkat bawah kesejahteraannya seperti apa? Artinya prinsip ekonomi itu bukan mencari keuntungan yang berlebihan, namun prinsip ekonomi itu adalah sejahtera bersama sesuai ukurannya. Lah, dalam kali ini saya meyakini calon presiden tahun 2024 ini belum ada yang jangankan melaksanakan nantinya, paham atau ngerti mengenai hajat-hajat leluhur Nusantara saja, saya yakin beliau-beliau ini belum ngerti dan apalagi paham dan apalagi akan melaksanakan. Saya bukan merendahkan, namun saya menilai bahwasanya calon presiden tahun 2024 sangat jauh dari nasihat spiritual asli Nusantara. Saya tidak mengatakan nasihat dari para kiai dan sebagainya, namun saya mengatakan bahwasanya calon presiden tahun 2024 ini sangat jauh dari penasehat atau sangat jauh dengan nasihat spiritual asli Nusantara. Tidak seperti Pak Karno dan Pak Harto yang mengetahui persis dan punya penasehat spiritualis asli Nusantara. Kalau Pak Harto yang saya tahu adalah Romo Sudiat Prawirokusumo, sehingga mau tidak mau tersambung terkonek dengan hajate leluhur Nusantara dengan prinsipnya itu adalah tetap Pancasila. Di kala Majapahit juga Pancadharma. Jadi pada prinsipnya kali ini saya mengatakan intinya calon presiden tahun 2024 niscaya tidak memahami dan bahkan tidak ngerti dan apalagi melaksanakan hajat-hajate leluhur Nusantara. Terima kasih.